Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana Pagi, Bu. kabar hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Puji Sehat, Tuhan. Bu. Itu. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, sebentar Ibu akan share screen dulu. Apakah bisa kelihatan? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, anak-anak, presensi kita untuk pertemuan kita pada kali ini, kita ambil di grup PA aja ya. Nanti namanya di list di grup PA, nanti Ibu akan absen dari sana saja. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai indahnya mengampuni. Apakah sudah kelihatan semua? Share screen Ibu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai makna mengampuni. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bagaimana cara mengampuni. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan sikap mau mengampuni orang lain di dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, nah, di sini ada sebuah pertanyaan yang muncul bagi kita. Apa sih makna dari mengampuni itu? Nah, di sini apakah ada yang mau menjawab, memberikan tanggapannya mengenai makna dari mengampuni ini? Apakah ada yang mau berbagi kepada kita pada pagi hari ini? Silakan jika ada yang ingin berbagi pendapatnya mengenai mengampuni. Apakah ada? Mengampuni itu memaafkan, Bu. Ya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Nah, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam makna mengampuni. Nah, di sini dapat kita lihat seperti yang dikatakan oleh Putri tadi bahwa mengampuni itu artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, dengan mengampuni ini, maka kita melepaskan diri kita dari amarah dan dendam. Yang berarti jika kita sudah mengampuni seseorang yang sudah bersalah kepada kita, artinya kita sudah tidak ada menyimpan dendam, menyimpan kemarahan atau kebencian kepada orang itu. Karena pada dasarnya kita sudah mengampuni, yang berarti kita sudah memaafkan orang tersebut. Nah, pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati. Dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan, yang artinya saat kita mengampuni, yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu kita. Artinya di saat kita mengampuni seseorang bukan berarti apa yang sudah dilakukan orang itu kepada kita itu akan hilang atau tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi apa yang sudah orang lakukan itu kepada kita itu memang terjadi, namun kita akan melupakan apa yang sudah orang lakukan itu kepada kita dan kita tidak akan mengingat itu lagi karena kita sudah mengampuni. Nah, dengan mengampuni seseorang, dibebaskan dari beban kebencian
dan hati terasa damai. Dengan begitu langkah ke depan menjadi cerah. Yang artinya dengan kita mengampuni seseorang, kita sudah tidak menyimpan dendam di dalam diri kita. Nah, karena itu kita akan merasa bahwa kita ini akan hidup dalam kedamaian. Karena apa? Karena dengan kita tidak menyimpan dendam kepada orang lain, dengan kita tidak menyimpan kebencian kepada orang lain, maka hidup kita ini akan terasa ringan, akan terasa damai. Tidak ada satu yang mengganjal di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya seandainya misalnya Putri, begini, misalnya Putri menyimpan dendam misalnya kepada Rani atau kepada Nova misalnya seperti itu, pasti di dalam kehidupannya, di dalam hatinya pasti ada rasa yang mengganjal, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang di dalam kehidupannya. Itulah mengapa kita harus mengampuni di dalam kehidupan kita, agar apa yang kita rasakan, apa yang ada dendam di dalam kehidupan kita, ada kebencian dalam kehidupan kita terhadap orang lain itu akan terhapuskan, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan Ibu pada materi yang ini? Apakah ada? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Nah, di sini kembali lagi ada pertanyaan. Apakah mudah untuk kita melupakan rasa sakit hati kita? Nah, Ibu mau bertanya di sini. Jika kita merasa sakit hati, apakah mudah bagi kita itu untuk melupakan rasa sakit hati kita itu kepada orang lain? Apakah di sini ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, bagaimana Rani? Biasanya tidak mudah, Bu, melupakan rasa sakit itu. Iya. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Nah, jika tidak ada, ya betul. Seperti apa yang dikatakan oleh Rani, biasanya jika kita merasakan adanya sakit hati, pasti kita akan susah melupakan sakit hati. Tentu saja, karena kita adalah manusia biasa, jadi tentunya sangat sulit untuk kita melupakan rasa sakit yang sudah kita rasakan. Terlebih itu misalnya dari orang terdekat kita sakit hati itu. Nah, maka dari itu materi kita hari ini yaitu tentang mengampuni. Di mana mengampuni ini, dengan mengampuni kita akan dapat menghilangkan rasa sakit hati kita itu tadi kepada orang lain. Nah, kita perlu belajar untuk mengampuni atau memberikan pengampunan bagi orang lain. Karena apa? Di dalam pengampunan itu dapat berarti ada dua. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama itu pengampunan dapat berarti yang pertama membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Nah, inilah yang Ibu maksudkan tadi, di mana dengan kita mengampuni seseorang itu kita dapat membebaskan diri kita dari beban kebencian. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa bila kita merasa sakit hati kepada seseorang, otomatis kita akan merasa benci kepada orang tersebut. Otomatis rasa benci itu akan muncul. Nah, dengan kita mengampuni itu, maka kita dapat terbebas dari rasa kebencian. Karena mengampuni itu kita memaafkan apa yang sudah orang lakukan, kesalahan seseorang itu di dalam kehidupan kita, dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Karena apa? Dapat tergantikan dengan damai sejahtera karena kita sudah mengampuni, kita sudah memaafkan, jadi rasa benci itu sudah hilang di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, dengan begitu maka kita akan merasa tenang dan merasa damai. Nah, karena itulah di dalam mengampuni itu, seperti yang dikatakan di sini, membebaskan diri kita dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Nah, lalu yang kedua, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Nah, maksudnya di sini adalah di mana dalam kita mengampuni, nah kita akan sudah tahu bahwa, oh,
misalnya, oh orang ini sudah melakukan hal seperti ini dengan saya, misalnya seperti itu. Nah, biarkan saja kita akan mengampuni orang tersebut, namun kita tidak akan, misalnya kita tidak lagi masuk ke dalam misalnya kehidupan orang tersebut, yang mana kita sudah tahu bahwa nantinya orang tersebut akan dapat melukai kita untuk kedua kalinya. Nah, kita mengampuni itu berarti kita memaafkan, dan maksud dari kata-kata ini yaitu di mana kita tidak lagi masuk ke dalam kehidupan orang itu yang di mana dapat membuat kita merasa sakit hati dan terluka. Oke, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya. Bagaimana cara kita mengampuni? Nah, dari kata-kata ini kita dapat belajar dari satu cerita, yaitu cerita Yusuf, di mana dapat kita ketahui bahwa Yusuf itu merupakan, dapat dikatakan, anak kesayangan dari bapaknya. Dengan demikian, dapat kita lihat dalam ceritanya bahwa saudara-saudara dari Yusuf ini membencinya karena mereka merasa bahwa ayahnya ini hanya mementingkan Yusuf dan hanya sayang kepada Yusuf saja. Nah, dengan adanya kebencian di dalam hati saudara-saudara ini, dari kebencian yang ada dalam hati saudara Yusuf ini, maka dari itu mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan kemudian mereka menjual Yusuf kepada seorang yang lewat di sumur tersebut. Nah, dengan singkatnya ibu menceritakan di mana setelah Yusuf dijual, setelah Yusuf dibuang dan menjadi menderita pada awalnya, nah di situ Tuhan menunjukkan kasih setia kepada Yusuf, di mana Yusuf dijadikan Tuhan sebagai gubernur. Nah, di saat Yusuf menjadi gubernur, kita tahu bahwa ada bencana kelaparan di sana. Nah, di situ saudara-saudara datang kepada Yusuf untuk membeli beras, membeli bahan makanan, begitu. Nah, di situ Yusuf menguji dengan memasukkan cawan emas ke dalam barang yang sudah dibeli oleh saudara-saudaranya itu tadi. Nah, kemudian di sini Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan memasukkan cawan tadi. Kemudian Yusuf memerintahkan agar prajurit-prajurit untuk mengikuti saudara-saudaranya itu untuk mengambil cawan itu kembali. Nah, di sini di mana di sini setelah saudara-saudaranya kembali itu, Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Nah, jadi pengampunan kita berikan kepada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf sejak dia melihat mereka. Mereka di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Dia sudah mulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan persaudaraan mereka. Amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Mengapa demikian? Jika kita mengampuni seseorang, supaya kita dapat berhenti hanya pada sekedar mengampuni, jika juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Yusuf, di mana dia berusaha mengembalikan hubungannya dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, dengan cara memaafkan mereka, memaafkan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf. Di sini jika kita menjadi Yusuf, apakah kita mampu untuk memaafkan apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya kepadanya? Seperti yang kita lihat bahwa
mereka sudah membuang Yusuf, sudah menjual Yusuf. Dan di sini kita lihat bahwa Yusuf ini adalah seorang yang pemaaf, seorang yang mengampuni, di mana dia mampu mengampuni saudara-saudaranya itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Maka dari itu kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kita dalam memberikan hikmat supaya kita dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahan kita. Nah, selanjutnya itu kita masuk dalam kesimpulan. Apakah di sini ada yang ingin menyimpulkan? Menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ibu minta satu orang. Apakah Putri bersedia untuk menyimpulkan untuk kita materi kita hari ini? Bisa, Bu. Baik, Putri, silakan. Dari materi hari ini tentang indahnya mengampuni yang dapat saya pelajari adalah mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah dan tidak lagi mengungkit kesalahan itu lagi. Sebagai orang Kristen, kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Putri. Terima kasih, Putri. Nah, di sini kesimpulan untuk kita pada hari ini yaitu di mana Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau diri mereka itu selalu benar. Nah, memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dan mengampuni orang lain. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai di sini dan materi kita juga berakhir sampai di sini. Nah, dari apa yang sudah kita jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu bertanya sekali lagi, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, berarti sudah jelas semua. Nah, materi kita sudah berakhir sampai di sini. Materi kita untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai karya pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kalian tugas di mana kalian harus mencari karya pengampunan Allah dalam diri Yesus Kristus itu bagaimana di dalam kehidupan kita di dalam manusia. Nah, nanti Ibu akan kirimkan tugas ini di dalam Google Classroom. Nah, di sana kalian akan menjawabnya dan dikumpulnya batasnya itu sampai minggu depan. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore ini Tuhan, kami telah selesai dalam melakukan pertemuan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami dengar, dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan, dan terutama dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuannya hari ini. Bu ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu.